Sahabat otomotif, kembali lagi dengan saya, Juan Duanta Putra, yaitu seorang mahasiswa biasa dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pertemuan ke-15 saya teman-teman, yaitu pada mata kuliah Teknologi Alat Berat yang diampu oleh Bapak Fuad Indra Kusuma. Nah, di sini beliau memberikan 10 pertanyaan kepada mahasiswanya yang sebelumnya beliau ambil dari dokumen yang sudah beliau berikan. Judulnya yaitu Basic Maintenance pada Alat Berat. Dan gak usah lama-lama lagi, di sini kita akan langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama. Yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat, serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut, berdasarkan dokumen yang disediakan tadi. Nah, dalam dunia alat berat, menjaga alat tetap berfungsi optimal adalah prioritas. Preventive maintenance dilakukan sebelum kerusakan terjadi, teman-teman. Jadi berdasarkan jadwal. Misalnya seperti pemeliharaan 250 jam. Seperti pelumasan, terus juga pergantian oli dan juga pemeliharaan filter, pemeriksaan sistem dan juga pergantian filter, teman-teman. Nah, sebaliknya, corrective maintenance dilakukan setelah kerusakan itu muncul, seperti overhaul pada final drive karena unit sudah tidak bisa digunakan lagi, teman-teman. Nah, pendekatan preventif lebih hemat biaya dan mengurangi downtime, teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan yang kedua. Uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oili untuk program analisa pelumas (PAP) dan jelaskan mengapa prosedur tersebut dilakukan dengan cara yang spesifik. Nah, prosedur pengambilan oli untuk program analisis pelumas atau PAP bukan sekedar mengambil cairan sih sebenarnya, teman-teman, tapi mempresentasikan kondisi internal komponen. Engine sebelumnya yaitu prosedur yang harus dilakukan, engine dijalankan 5 menit agar pelumas itu merata dan juga pelumas dalam kondisi suhu mesin. Nah, terus yang kedua disedot menggunakan vakum yang kurang lebih nanti selangnya itu dimasukkan ke dalam lubang oli, kurang lebih panjangnya masuk sampai 5 cm, teman-teman. Terus yang ketiga, menggunakan setiap selang berbeda untuk tiap komponen supaya mencegah kontaminasi silang yang bisa merusak keakuratan analisis laboratorium, teman-teman. Jadi setiap komponen yang harus diperiksa itu berbeda selangnya dan juga jangan sampai itu tercampur, teman-teman. Oke, next pada pertanyaan yang ketiga, analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal pergantian oli engine. Berdasarkan dokumen, bagaimana kandungan sulfur yang berbeda mempengaruhi interval pemeliharaan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap performa engine, teman-teman. Nah, kualitas bahan bakar sangat menentukan umur oli dan juga kesehatan engine, teman-teman. Bila kadar sulfur itu lebih dari 0,5%, interval pergantian oli normal. Tapi jika mencapai 0,5 sampai 1%, pergantian harus dipersingkat. Nah, kandungan di atas 1% bisa mempercepat kerusakan akibat korosi atau bahasa bengkelnya teyeng. Terus penggunaan bahan bakar dengan sulfur tinggi akan menguras biaya perawatan, teman-teman, dan juga mempercepat kegagalan engine. Oke, kita next pada pertanyaan keempat, yaitu bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama initial service dengan pemeliharaan berkala pada 250 jam. Mengapa terdapat perbedaan dalam item pekerjaan yang dilakukan? Nah, initial service dilakukan saat unit baru dan berfungsi menghilangkan gram logam dan partikel sisa produksi, teman-teman. Ya, namanya umumnya juga barang baru, masih keluaran pabrik ya. Jadi belum dibersihkan atau masih ada partikel-partikel yang tersisa, teman-teman. Nah, item pekerjaan lebih banyak daripada periodic service reguler.
Meski dilakukan pada jam operasi yang sama, ini penting teman-teman untuk mencegah kerusakan dini akibat gesekan dari komponen baru yang belum beradaptasi semuanya teman-teman. Nah, di sini kita next ke pertanyaan yang kelima. Evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance dibandingkan dengan schedule overhaul. Dalam situasi operasional seperti apa, masing-masing pendekatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan. Nah, CBM memberikan fleksibilitas dan efisiensi karena berdasarkan data aktual teman-teman, bukan waktu ya, garis besar bukan waktu. Nah, cocok digunakan di lingkungan kerja yang variatif. Schedule overhaul di sisi lain lebih cocok untuk operasi standar dan terjadwal teman-teman. Misalnya pada proyek tambang besar dan juga jadwalnya yang tetap. CBM mencegah perbaikan yang tidak perlu, sementara overhaul menjamin semua sistem itu diperiksa menyeluruh teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan yang keenam. Seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overheat serta saat beroperasi. Berdasarkan dokumen yang disediakan, analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan berikan argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya tuh. Menghadapi engine yang overheat pada alat berat, tindakan yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pasti menurunkan RPM, yaitu mengurangi gas lah teman-teman. Jadi jangan di gaspol gitu. Jadi kita turunkan dulu RPM-nya dan menunggu suhu turun secara bertahap. Jadi jangan dioperasikan lagi teman-teman. Kita tunggu aja sampai suhunya itu sedikit dingin. Nah, itu penting karena mematikan engine secara langsung saat overheat dapat menyebabkan kerusakan permanen seperti retakan pada head cylinder. Jadi tidak boleh langsung dimatikan. Kita jangan operasikan, tetap nyalakan, tapi kita tunggu suhunya itu turun sedikit demi sedikit teman-teman. Nah, setelah suhu stabil, matikan engine dan lakukan inspeksi pada sistem pendingin, fan belt, dan juga radiator. Apakah terjadi kerusakan pada part-part tersebut yang bisa menyebabkan overheat itu terjadi. Oke. Terus untuk pertanyaan yang ketujuh, pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang tidak dibutuhkan lebih murah. Sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik, berikan analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Nah, pemeliharaan preventif mengurangi resiko perbaikan besar yang mendadak sih sebenarnya teman-teman. Misalnya mengganti filter oli itu secara rutin itu jauh lebih murah daripada mengganti engine ketika itu rusak. Jadi kan filter oli itu menyaring ya gunanya, memfilter kotor-kotoran agar tidak masuk ke ruang bakar. Dan apabila tidak dilakukan secara rutin atau sampai endapannya itu sudah menumpuk dan kemudian bisa jadi juga lolos ataupun terjadi kotorannya itu masuk ke ruang bakar karena selalu banyak di filter itu dan juga bisa mampet juga sih sebenarnya. Maka daripada itu nanti jadi kerusakan yang lebih besar teman-teman dan juga mengeluarkan biaya yang sedikit lah, cukup menguras dompet lah teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang ke-8, rancang sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisis pelumas, PIP, program pemeriksaan mesin, PPM, dan program pemeliharaan undercarrier, P2U. Untuk mengoptimalkan kinerja alat berat, jelaskan bagaimana sistem ini berfungsi dan manfaatnya bagi perusahaan. Nah, sistem digital berbasis dashboard terpadu bisa menghubungkan PIP, yaitu analisis pelumas tadi, dan juga PPM, pemeriksaan mesin, P2U, pemeliharaan undercarriage. Nah, sistem ini memantau kondisi real time
mengeluarkan notifikasi, dan menyimpan histori perawatan. Nah, dengan itu, teknisi dan manajer bisa membuat keputusan pemeliharaan secara cepat, akurat, dan mengurangi resiko kerusakan besar, teman-teman. Nah, kita next ke pertanyaan 9. Berdasarkan dokumen yang disediakan, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian, daily inspection, alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minim pengalaman. Sertakan fitur-fitur memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara efektif, teman-teman. Nah, checklist digital interaktif itu untuk membantu operator pemula. Jadi kayak ya baru selesai training gitu. Checklist digital harian bisa disertai foto, terus juga ikon visual, dan juga video tutorial, teman-teman. Nah, sistem ini menggunakan memungkinkan pelaporan kerusakan via foto, suara, dan juga laporan langsung terkirim kepada teknisi, teman-teman, agar teknisi juga bisa cepat untuk meresponnya. Nah, fitur ini membuat inspeksi lebih akurat dan juga efisien meski operator masih minim dengan pengalamannya. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisiensi, teman-teman, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usul-usulan yang Anda berikan. Nah, sini nggak terlalu panjang sebenarnya dari saya. Yaitu yang pertama ada integrasi teknologi seperti sensor IoT dan juga AI prediktif, dan mobile apps akan meningkatkan efisiensi keamanan pada alat berat itu sendiri. Misalnya, AI dapat memprediksi kegagalan bearing sebelum itu terjadi. Terus juga penggunaan oli biodegradable juga akan mengurangi dampak lingkungan. Dampak lingkungan. Teknologi ini bukan hanya meningkatkan performa alat, teman-teman, tetapi juga mendukung keberlanjutan pada perusahaan maupun pada karyawan-karyawannya tentunya, teman-teman. Oke, nah untuk soal sudah terjawab semua di sini ya. Nanti kalau semisal ada tambahan, saya lampirkan di kolom komentar, teman-teman, atau kolom deskripsi, teman-teman. Nah, untuk video kali ini cukup sekian itu dulu. Nah, tunggu video selanjutnya dan terima kasih dan check it out. Salah. Dan tunggu kembali lagi di video selanjutnya.